Hello guys, meet me again in my virtual class. My name is Ide Wamade Bagus Kasumajaya. You can call me Mr. Made. Today we are going to learn about making analytical exposition text. Jadi hari ini kita akan belajar making analytical exposition text atau teks eksposisi analisis. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya seperti biasa anak-anak di akhir sesi ini diharapkan bisa memahami fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan. Jadi fungsi sosial itu apa Pak? Fungsi sosial itu tujuan dari pelajaran ini apa gitu loh. Jadi dalam hal ini teks eksposisi analitis itu apa sih tujuannya gitu ya. Kemudian struktur teks eksposisi, jadi strukturnya itu seperti apa sih, jadi terutama generic structure-nya. Kemudian unsur kebahasaannya itu seperti apa sih, jadi kosakata yang dipakai dalam teks eksposisi analitis seperti apa sih. Kemudian harus tahu juga kategorisasi strukturnya itu, ini termasuk bagian struktur apa, ini apa, ini apa. Kemudian menyimpulkan makna tersembunyi dalam teks eksposisi analitis. Dan yang terakhir, yang ini benar-benar harapkan teman-teman bisa membuat teks eksposisi analitis lisan ya dan tulis ya. Jadi teman-teman harus bisa membuat teks eksposisi analitis karena ini nanti biasanya dipakai dalam berdebat, dalam membuat skripsi pas kuliah itu, dan membuat karya tulis. Jadi teman-teman harus bisa membuat teks eksposisi analitis. Lanjut. Nah, pengertian dari teks eksposisi analitis. Oke. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi artinya adalah teks eksposisi analitis itu adalah teks yang tujuannya adalah untuk mengelaborate atau memperluas ide dari penulis terhadap fenomena yang ada di sekitar. Jadi in other words, an analytical exposition is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listener or reader that something is in case. Jadi tujuan dari analytical exposition itu, lain kata pendeknya itu adalah untuk persuade. Ya, jadi persuade itu untuk mengajak ya listener, pendengar ataupun pembaca ya, jadi untuk mempengaruhi. Jadi tujuannya seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin jadi orang penting atau orang yang berpengaruh, pelajarilah analytical exposition text ini, nanti kalian akan jadi orang berpengaruh. Nah, ingat, analytical exposition text itu bukan hanya teks tertulis saja, tapi ada teks lisan. Lisan maksudnya untuk bicara ya, berdebat dan sebagainya. Nah, kemudian to make the persuasion stronger, untuk membuat persuasi itu lebih kuat atau pengaruh itu lebih kuat, the speaker or writer gives some argument. Jadi kita harus menulis argumen dalam analytical exposition text itu sebagai fundamental reason, alasan yang penting why something is the case. Jadi nanti kita akan belajar buat argumen juga di analytical exposition itu. Tujuannya adalah untuk membuat pengaruh dari analytical exposition itu lebih kuat. Lanjut. This type of text can be found in scientific books, journal, magazine, newspaper article, academic speech or lecture on research report. Jadi teks ini biasanya ya, analytical exposition itu bisa ditemukan di buku ilmiah, jurnal penelitian itu ya, di majalah, kemudian artikel koran, kemudian di academic speech atau di pidato akademis, kemudian di ceramah-ceramah para dosen atau penceramah ya, kemudian di research report itu laporan penelitian. Jadi biasa ditemukan di sana. Kemudian language feature of analytical exposition, jadi kata-kata atau bahasa yang sering dipakai itu biasanya feature language-nya itu, ciri kebahasaannya biasanya dipakai itu using external conjunction ya. Jadi external conjunction itu adalah conjunction atau kata hubung yang menghubungkan sesuatu ke real world event. Contohnya Holocaust, Final Solution, dan Death Trains. Kemudian
Using internal conjunction yang berfungsi sebagai elaborating and itemizing step in an argument. Ya, jadi contoh internal conjunction itu biasanya nanti ada firstly, secondly, next, finally, ya. Kemudian causal conjunction. Ya, contohnya biasanya the cause of event, because dan sebagainya ya. Kemudian using constructed conjunction, ya, but, nevertheless, however dan sebagainya ya. Kemudian using simple present not past tense. Contoh simple present itu Bruno is a quiet boy, bukan Bruno was a quiet boy. Jadi lebih cenderung pakai simple present tense. Oke, lanjut. Nah, untuk generic structure dari analytical exposition itu ya, ada tentunya pasti ada ya, generic structure dari analytical expositionnya itu ya. Ya, jadi generic structure-nya itu ada 3, yaitu tesis, argumen, kemudian conclusion ya. Tesis itu biasanya isinya pengenalan topik yang akan dibicarakan dan writer position. Nah, ingat ketika buat analytical exposition itu kamu harus memilih pihak supporting apa pihak yang negasi atau pihak positif apa negatif. Nah, jadi seperti itu ya, tidak boleh memilih keduanya, harus pilih salah satu, mau pilih mendukung atau menentang ya. Jadi harus pilih salah satu. Jadi harus diputuskan writer's position yang mana. Kemudian argumen. Argumen itu isinya explaining the argument to support the writer's opinion. Jadi isi argumen-argumen, bukti-bukti, fakta-fakta ilmiah, bukti konkret, statistik dan sebagainya yang digunakan untuk membuat persuasi atau pengaruh itu lebih kuat. Kemudian conclusion itu isi rangkuman umum dari isi tesis, argumen dan sebagainya. Jadi diulang lagi, restating the writer's position. Nah, contohnya seperti ini, car should be banned in the city, yang artinya mobil harus dilarang di kota. Setuju nggak mobil kalau dilarang di kota? Ya. Nah, orangnya ini kira-kira negasi apa positif? Kalau menurut Bapak ini adalah negasi, tidak mendukung pemakaian mobil dalam kota. Kita lihat tesisnya, ya, pengantarnya ya. Cars should be banned in the city. As we all know, car create pollution and cause a lot of road deaths and other accident. Jadi menyebabkan polusi dan banyak kematian di jalan. Kemudian argumennya, alasannya kenapa mobil itu dilarang. Firstly, car as we all know contribute to most of the pollution in the world. Salah satu penyebab polusi mobil itu. Kemudian car emit a deadly gas that causes illness such as bronchitis, lung cancer and trigger of asthma. Jadi juga memicu gas yang mematikan yang menyebabkan penyakit seperti bronkitis, kanker paru dan menyebabkan asma. Some of these illness are so bad. Beberapa penyakit ini sangat buruk that people can die from them. Jadi orang-orang bisa mati karena sakit ini. Kemudian alasan kedua, habis firstly, secondly, the city is very busy. Ya, kota-kota sibuk, pedestrian wander everywhere, and car commonly hit pedestrian in the city. Jadi pedestrian itu pejalan kaki wander, ya, sering berjalan-jalan di mana-mana, keliling mondar-mandir di mana-mana, dan mobil biasanya menabrak pejalan kaki di kota gitu. Which causes them to die, yang menyebabkan mereka mati. Jadi cars today are our road biggest killer. Jadi mobil saat ini adalah penyebab banyak orang terbunuh atau pembunuh nomor satu lah gitu, yang terbesar gitu. Itu alasan kedua. Kemudian thirdly, car are very noisy, sangat bising. If you live in the city, you might find it hard to sleep at night or concentrate on your homework and especially talk to someone. Sangat bising kalau tinggal di kota itu, susah sekali tidur malam-malam dan konsentrasi untuk PR-nya, membuat PR. Jadi seperti itu. Kemudian setelah ada argumen firstly, secondly, thirdly, diringkas semuanya jadi satu kesimpulan. In conclusion, cars should be banned from the city for the reason listed. Jadi car itu harus dilarang dari kota karena alasan-alasan ini, firstly, secondly, thirdly. Nah, jadi seperti itu example-nya. Oke, lanjut. Kemudian, Pak, cara buat analytical exposition ini gimana? Oh, gampang sekali. Ya, ada formatnya. Sekali lagi, buat analytical exposition gampang, sangat gampang ya. Ya, ada formatnya. Yang pertama, kamu siapkan dulu kotak seperti ini.
ya, pakai orek-orek, terus tulis title, tesis, argumen, conclusion. Nih buat lu strukturnya, harus di kotak-kotak seperti ini. Gue title-nya ditulis tentang apa kamu mau tulis judulnya, kemudian tesis pengantarnya seperti ini. Nah kalau pengantarnya buat tulis tentang ini karena judulnya The Problem of Being Too Fat ya, jadi masalah menjadi gemuk. Nah gitu ya, menjadi orang gemuk tuh apa sih masalahnya gitu, modelnya judulnya masalah-masalah menjadi orang gemuk. Nah tesis pengantarnya begini: being too fat is commonly known as overweight or obesity. This simply defined as too much body fat inside. Ya, overweight potentially lead high risk of health problem. Nah, jadi Bapak akan mengacu membahas tentang health problem ya. Nah, kemudian Bapak harus buat argumen yang mengacu tentang health problem ya. Yang pertama adalah Bapak akan tulis ini dulu ya. Main idea, namanya ini main idea, kemudian diisi 1, 2, 3 sebagai bukti pendukung 1, 2, 3, kemudian conclusionnya diisi begini. Nah jadi begini penulisannya ya, seperti awal Bapak akan tulis tesisnya, kemudian Bapak akan tulis main idea, ide pokok terus mendukung tesis ya, biar nyambung ya. Tentang kalau tadi bahasanya health problem, Bapak bahas tentang health disease, dan kemudian isi estetika being too fat is often avoided by many young women. Nah gitu ya. Kemudian setelah main idea, kita tulis supporting idea. Supporting idea itu adalah bukti-bukti yang mendukung main idea. Jadi supporting idea, makanya namanya supporting, ide yang mendukung. Supporting idea itu ide yang mendukung main idea. Jadi kalau di sini bahasnya heart disease, carilah bukti-bukti yang mendukung tentang heart disease ya. Heart disease terutama tentang fat ya. Fat itu yang pertama buktinya can block our blood pressure. Siapa yang bilang itu? Widya. Di mana dia buat di buku? Tahun berapa buku terbitnya? 2000 halaman 10. Nah begitu. Kemudian fat slow down the blood flow, ARI 2019. Titik 2 nomor 2, jadi bukunya ARI 2019 halaman 2 gitu artinya. Ini tulis begini. Kemudian fat can make heart work harder. Nah ini bukti juga. Siapa yang bilang? Kumpul ya, namanya Kumpul. Nah kalau isi at all berarti yang menulis buku ini ada 3 orang, lebih dari 2 biasanya ya. Nah terbitan 2008 2003. Nah ini juga sama supporting idea-nya. Nah tentang avoided by many young women. Nah, ini Bapak isi juga di sini, women eat less than men, too much eating can lead to obesity dan sebagainya. Ini ada expert yang mengatakan ini. Jadi supporting idea itu, ingat yang merah-merah ini harus mendukung main idea yang hitam-hitam ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian ingat harus nyambung supporting idea sama main idea-nya. Nah, kemudian setelah membuat tesis, main idea, kemudian supporting idea, lanjut buat kesimpulan. Nah, Bapak menulis ini, in conclusion, too much fat is not good for health and most women avoid being too fat because of personal appearance. Begitu Bapaknya ya, menulisnya ya. Jadi tesis, main idea, supporting idea, kemudian kesimpulan atau conclusion ya. Ini seperti itu. Lanjut. Nah, produk jadinya seperti ini nak ya. Nanti yang di kotak-kotak tuh Pak keluarkan, Pak copot jadi paragraf seperti ini, dan Pak isiin kata firstly dikit aja ya. Jadi ini produk jadinya kayak jadi paragraf jadinya, kan cantik ya, dan sangat gampang ya. Dan ini tadi yang kata-kata ekspor yang isi video kumpul nih diginiin jadinya ya. Nah jadi seperti ini. Produk jadi seperti itu. Nah setelah di finishing jadi seperti ini ya, dirapikan lagi. Oke, jadi sangat gampang sekali ya. Nah, jadi ingat setelah menulis ini, ingat sumber-sumber tadi yang nama-nama yang kamu sebut di supporting idea itu ditulis ya. Ditulis referensinya, making reference ya. Biasanya formatnya nama belakang pengarang, koma, nama depan, titik, habis itu dalam kurung tahun, titik judul, titik alamat penerbit. Contohnya nama belakangnya Ari, nama depannya Donald Ari gitu modelnya ya. Jadi namanya Ari, Donald, titik dalam kurung 2019, judul bukunya Heart
Health Science, kemudian titik dan pasar, kemudian PT Gramedia. Nah, ini juga ya. Jadi kalau misalnya ini tadi one writers, two writers seperti ini, seperti nama belakang pengarang, nama depan, kemudian si N, kemudian Evan, kemudian ID ya. Dan selanjutnya. Pak, kalau 3 penulis gimana Pak? Nah, ini seperti Pak Kumpul ini ya. Seperti ini, Kumpul bar Brook, dan ini nama depan nama orang. Ingat diisi titik koma seperti untuk memisahkan antara satu penulis ke penulis lainnya ya. Judul, kemudian judul habis judul, kemudian alamat penerbit ya. Alamat penerbit itu begini anak ya. Misalnya penerbitnya nama PT Gramedia, diterbitkan di mana? Di Jakarta ditulis begitu ya. Jadi itu maksudnya alamat penerbit itu ya. Nah, kalau misalnya ngambil online resource agak sedikit berbeda ya cara pembuatan referensinya. Yang pertama adalah nama belakang, nama depan, habis itu tahun, judul, retrieve from ya, retrieve from domain HTTP webnya. Contohnya seperti ini, Widya M 2020 her problem retrieve from, kemudian diisi link didapatkan di mana sumbernya itu ya, di mana didapatkan sumber buku atau artikelnya. Ini seperti ini. Nah, ini cara membuat referensi dari supporting IDEA-nya itu. Nah, produk jadinya seperti ini lah ya. Jadi referensi. Nah, seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Dan ingat, harus di alphabetically ya, harus diatur alfabet sesuai alfabet. Misalnya nih A, habis itu K, habis itu M, habis itu W. Jangan A, M, W, K. Pokoknya harus urut A, B, C, D, E, F, G. Jadi seperti cara membuat referensi atau daftar pustaka. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini produk jadinya yang sudah finishing ya. Jadi begini referensi yang jadi. Oke. Jadi sangat gampang sekali, tinggal diikutin format saja. Nah, by the way, ini namanya format apa style. Apa style itu banyak sekali format penulisannya ya. Bapak juga masih belajar, silahkan saya search apa style itu ya. Oke, lanjut langsung finishing. Nah, ketika membuat artikel pastikan begini ya. Pertama membuat artikelnya di sini, kemudian di garis bawahi referensinya di bawah. Jadi nanti artikelnya di atas, referensinya di bawah. Kenapa diisi referensi? Supaya orang tuh bisa ngelacak nanti di mana nyari-nyari sumber-sumbernya ini. Jadi itu sebenarnya tujuannya ya. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Nanti untuk seriusnya kita belajar lagi di kelas. Ya. Oke, any question? Jika ada pertanyaan silakan menghubungi WhatsApp Bapak 087861453281. Mungkin agak slow respon tapi biasa Bapak akan menjawab. Ya. Nanti silakan hubungi Bapak jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dengan serius ya. Jadi nanti silahkan pelajari benar-benar materi analytical exposition text ini, karena nanti di kuliah kamu akan membuat skripsi dan membuat artikel ilmiah. Ini penting buat Anda ya. Jadi kalau Anda merasa penting sekali belajar ini, silahkan belajar ya. Nanti Bapak akan ajarimu dengan penuh semangat. Oke. Terima kasih sudah menonton video presentasi Bapak. Thank you for your time. I do hope you can enjoy my presentation. Okay, see you next occasion. Goodbye.